Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una fa'na bima 'allamtana ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Syukur alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih dapat kembali melanjutkan kajian kita, kajian surah Mufassal, dan kita sekarang di Tiwalil Mufassal, karena ada Tiwalil Mufassal, ada Qisaril Mufassal. Kalimat Mufassal ayat-ayat terperinci, sifatnya panjang. Yang kita sekarang di surah-surah tersebut ada namanya Qisarul Mufassal, ayat-ayat pendek. Yang jelas surah-surah Mufassal ini dimulai dia dari surah Qaf sampai An-Nas, itu disebut dia surah-surah Mufassal. Surah-surah Mufassal ni Pak, kata para ulama, laha mizah, dia punya kelebihan, keistimewaan, sebab dia pendek tapi kandungannya panjang. Dan salah satu kelebihan dia bahwa dia berbicara tentang tauhid. Dan kita tahu tauhid adalah a'zamul umur, kata para ulama, seagung-agung perkara. Kemudian berbicara tentang kiamat, dan tentunya masalah yang ketiga adalah masalah akhlak atau masalah adab. Jadi tiga perkara ini, kata para ulama, kelebihan dan keutamaan surah-surah Mufassal. Dan para sahabat pun sangat mementingkan pelajaran Al-Quran. Yang pertama kali adalah Mufassal. Mereka belum akan mempelajari yang lain sebelum mereka menyelesaikan surah-surah Mufassal. Salah satu wasiat Umar radhiyallahu anhu, dia bilang apa? Idza kana ahadukum an yu'allima al-Qur'an ila as-sabiy falyu'allim al-Mufassal. Barang siapa di antara kalian yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, maka terlebih dahulu diajarkanlah surah-surah Mufassal. Maknanya dari kita bilang Qaf sampai ke An-Nas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, imamul mufassirin di kalangan sahabat, apa kata dia? Mata Rasulullah wa qad qara'tul Mufassal. Wafat Rasulullah dan aku telah menyelesaikan surah-surah Al-Mufassal. Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, ketika dia dibunuh atau ketika dia dikepung oleh orang-orang Khawarij,
dalam rumahnya, maka ketika dia wafat, ya, mereka tikam dadanya, Pak. Apa kata mereka? Bahwa lewat tanganmu engkau menulis ayat-ayat mufassal. Barra ibnu Azib atau siapa saya lupa namanya, ja'ana Rasulullah, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad qara'na al-mufassal, dan kami telah membaca surah-surah mufassal. Maknanya surah ini atau ayat-ayat ini ayat-ayat yang memang para sahabat tidak melalaikannya. Karena itu kita pun harus punya tekad, setidaknya mufassal ini bisa kita kuasai dan kita tadabbur secara baik, dan kalau bisa juga kita hidupkan dia di tengah-tengah keluarga kita, didengar oleh anak-anak kita, yang ini akan berpengaruh baik terhadap kepribadian mereka nantinya, ya, di masa akan datang sekalian. Baik, itu dia sekadar ya motivasi buat kita agar semangat terus untuk mendalami dan mentadabburi ayat-ayat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar tentunya dia adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah, surah yang dari segi urutan dia adalah urutan yang ke-37 diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Turun dia di sesudah surah At-Tariq dan di sebelum surah As-Sad. Ini disebutkan para ulama. Surah ini namanya Al-Qamar, ya. Atau kebiasaan para ulama menyebutkan surah ini dengan surah Iqtarabatis Sa'ah. Sebahagian ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah, dia bilang bahwa walaupun surah ini Makkiyah, tapi ayat 44 sampai 46 dia bilang itu Madaniyah. Walau kata sebahagian ulama bahwa tidak ada dalil-dalil kuat yang mengatakan itu. Yang jelas dia bilang bahwa Al-Qamar secara keseluruhan yang terdiri dari 55 ayat, yaitu semuanya Makkiyah. Baik. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighah fama tughni an-nudhur. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat, bahkan sudah sangat dekat. As-sa'ah itu yaumul qiyamah. Wan syaqqal qamar, dan telah terbelah al-qamaru, yaitu bulan. Kalimat iqtaraba dari kata qaruba, qarib, itu maknanya dekat banget.
Tapi di sini ditambah alif dengan ta, iqtaraba, ya kan? Maka menunjukkan sangat dekat. Nah, kalau qaruba dekat, tapi kalau ditambah alif dengan ta, iqtaraba sangat dekat. Itu makna iqtarabatis sa'ah. Sa'ah adalah al-yaumul qiyamah atau yaumul qiyamah. Dan kedekatan terjadinya kiamat ini banyak dijelaskan Nabi ya, di hadis-hadis sahih ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba ashabahu dhata yawmin, berkhutbah ya terhadap sahabat-sahabatnya pada satu hari. Dalam bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya saat itu, wa qad kadatis syamsu an taghruba, hampir saja matahari itu sudah tenggelam. Maknanya sudah waktu asar, sudah hampir tenggelam matahari, sore kita bilang. Nabi berbincang dengan para sahabatnya, memberikan pelajaran. Kata Anas, falam yabqa minha illa sifun yasir, bahwa tidak sifun yasir, bahwa tidak tertinggal, tidak ada waktu lagi melainkan ya baqiyatun yasirun, tinggal sedikit lagi matahari itu tenggelam. Ya kita bilang waktu senja kali ya. Faqala, maka saat itu Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada dalam genggamannya, maksud genggaman Allah, ma baqiya minad dunya fi ma madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadza fi ma madha minhu wa ma nara minasy syamsi illa yasira, bahwa dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masanya ya hanya tinggal seperti akan berakhirnya matahari ini. Ini makna hadis. Maknanya sudah sangat dekat. Nabi menggambarkan dekatnya kiamat itu seperti dekatnya masa tenggelam matahari itu, kata Nabi. Kata Anas, kami lihat sebentar matahari itu, setelah itu tenggelam. Nah, jadi ini yang disebut dengan sifun yasir. Jadi masa yang sudah sangat dekat sekali. Ini salah satu ya tafsiran dari iqtarabatis sa'ah. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma a'marukum fi a'mari man madha illa kama baqiya minan nahari fi ma madha. Bahwa umur kalian ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, digambarkannya kama baqiya minan nahari fi ma madha. Jadi tinggal baqiya minan nahar, sebagian dari waktu siang saja. Maknanya hampir mirip dengan hadis pertama tadi, Pak, bahwa umur-umur kita ini umur-umur senja. Ya, umur-umur senja. Maknanya umur kita ini sudah singkat dia. Tidak berapa lama setelah itu maka datanglah kiamat. Ini juga kita bilang
salah satu makna iqtarabatis sa'ah. Bahkan dalam hadis Sahal ibnu Sa'ad, Nabi mengatakan, bu'ithtu ana was-sa'atu hakada. Aku diutus oleh Allah menjadi seorang rasul, sedangkan matahari itu sedangkan kiamat itu seperti ini. Nabi mendempetkan telunjuknya dengan jari tengah nih, Pak. Ini dua tafsiran di kalangan ulama. Satu, bahwa diutusnya Nabi dengan akan terjadinya kiamat sedekat dua jari ini. Maknanya sangat ringkas. Sebahagian ulama tidak memahaminya seperti itu, tapi memahaminya kan satu lebih pendek dari dan ini lebih panjang sedikit, bahwa diutusnya Nabi gambaran dari telunjuk nih. Dan kiamat tuh jari tengah nih, yang panjangnya jari tengah nih hanya sedikit saja dari jari telunjuk, menunjukkan bahwa kiamat tuh sangat dekat dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari iqtarabatis sa'ah. Baik. Wan syaqqal qamar, dan telah terbelah mata bulan. Baik, mana yang lebih dahulu nih, Pak? Kiamat dulu atau bulan terbelah? Bulan terbelah. Baik. Sepatutnya kalau bulan yang setelah terbelah terlebih dahulu, dia yang didahulukan kan, baru kiamat. Tapi ini Allah balik dia. Allah mengatakan waqtarabatis sa'ah, baru wansyaqqal qamar. Padahal kejadiannya bulan lebih dahulu terbelah. Malah kata para ulama, terjadinya pembelahan bulan itu pada tahun 5 Hijriyah. 5 tahun kenabian maksud saya, 5 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul terjadi peristiwa itu. Nah, tapi di sini tetap didahulukan iqtarabatis sa'ah. Kenapa? Ini untuk membungkam orang-orang Quraisy yang mengingkari kejadian tersebut, maksudnya kejadian kiamat. Karena mereka, kita bilang, sangat tidak beriman terhadap hari kebangkitan atau hari kiamat. Makanya didahulukan oleh Allah. Iqtarabatis sa'ah. Insyaqqal qamaru. Ini sepakat seluruh ulama, terutama ulama-ulama mutaqaddimin, bahkan seluruh sahabat, tabi'in, bahwa terbelahnya bulan ini betul-betul terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau banyak di antara ulama-ulama mutaakhirin sekarang yang menolak kejadiannya, seperti Muhammad Abduh misalnya dalam tafsir, dia bilang ini perkara yang tidak masuk akal. Beginilah orang kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, dia mau akalkan sesuatu yang tidak sampai kepada akalnya. Dia bilang sangat salah besar orang-orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan mengatakan bahwa bulan pernah terbelah, itu tidak masuk akal. Akal dia yang tidak masuk. Tapi orang-orang yang lebih hebat dari dia, rahimahullah, keilmuannya, mengatakan bahwa ini sesuatu yang mereka yakini kejadian. Kalaupun tidak sampai ke akal dia, tapi ada nas, ada hadis, riwayat yang disampaikan orang-orang terpercaya dari umat ini, di kalangan sahabat seperti Ibnu Mas'ud misalnya. Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu, kibarus sahabah,
Dia bilang bahwa kejadian ini dia tengok langsung. Dan Nabi memujinya. Ditambah dia katakan apa? Bahwa tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran melainkan aku tahu kapan dia diturunkan, di mana dia diturunkan, dan sebab apa dia diturunkan. Bila ada orang yang lebih tahu dariku dalam masalah ini, pasti akan kudatangi dia dan belajar dari Ibnu Mas'ud. Nah, dia bilang bahwa kejadian ini ya betul-betul ya, terjadi, yang disepakati para ulama tahun 5 Hijriyah kita bilang tadi, tahun 5 kenabian, 5 tahun kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Quraisy datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta itu terjadi. Walau di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apa tujuan orang Quraisy memintanya? Ya, satu, mereka meminta ke Nabi untuk meminta kepada Allah supaya terbelah bulan itu, yang bila itu mampu engkau lakukan Muhammad, berarti kami akan percaya kepadamu bahwa engkau adalah seorang nabi. Maknanya mereka berhujjah seperti itu atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan tidak, bukan ini tujuannya, tapi at-tahaddi. Tahaddi ini mereka tadinya meminta itu untuk menunjukkan kelemahan Nabi, menunjukkan kalau mereka mendustakan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin bisa kau lakukan. Itu mana tahaddi, Pak. Dan ini yang dikuatkan para ulama. Sebab banyak ayat-ayat sebelum ini, ya tanda-tanda kerasulan, kenabian, mukjizat, mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak mempercayainya. Hingga sampai mereka meminta Nabi supaya membelah bulan. Cobalah kau buktikan kalau memang bisa, berarti engkau seorang nabi. Itu dia. Ternyata betul terjadi. Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terbelah dia, maka famfalaqa shiqqaini, maka terbelah dia menjadi dua keping. Kata Ibnu Mas'ud, belahan pertama ada di sebelah kiri Jabal Nuh, ya Jabal Abu Qubais, dan sebelah kanan sebelah lagi di sebelah kanan. Ketika terjadi itu disaksikan orang Quraisy semua, mereka saksikan. Cuman dasar orang Quraisy, mereka sudah tengok, makanya kata Allah, wa iyyaru ayatan, dan jika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri ayat, ya tanda-tanda kekuasaan Allah, ya sebagai bukti kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ridu, apa maknanya? Mereka tetap menolak, berpaling. Padahal mereka sudah tengok. Bukan hanya berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka berkata ini adalah sihir yang berkesinambungan. Dasar anak kurang ajar. Nih. Sihrun mustamir. Mereka bilang Muhammad telah menyihir kita kembali. Padahal mereka sudah tahu. Sampai di antara mereka mengatakan kepada yang lain, taruhlah kita menengoknya, kata, karena kita berada di sini. Kita tunggu nih orang-orang yang sedang musafir. Mereka kembali, bila mereka sudah sampai ke Mekah, kita tanya mereka apakah benar itu terjadi atau tidak. Maknanya kalau kita saja yang menengoknya di Mekah ini, itu maknanya dia menyihir kita.
membolak-balik mata kita. Nah, kita tunggu kesaksian orang-orang yang datang ke Mekah, yang saat terbelahnya mereka sedang tidak ada di Mekah. Betul Pak, datang orang-orang dari luar Mekah, ya, kembali mereka dari musafirnya. Mereka tanya, "Na'am syahidnahu," kata mereka, kami memang tengok. Nah, tapi tetap saja yuk itu mereka tolak, mereka bilang mereka telah menyihir kita. Sihrun mustamirun ma. Ya, kalau kita dalami ayat kalimat ini, makna dia dua. Mustamirun diambil dari kata mirrah. Kalau masih ingat di surah An-Najm, dzu mirratin fastawa. Siapa itu Pak? Jibril kan? Dzu mirrah, yang mempunyai kekuatan. Maknanya mereka, walaupun mereka berpaling, tidak percaya terhadap kejadian itu, tapi tetap mereka puji, ini adalah sihir yang kuat. Baik, ini satu. Ada tiga maksud saya, tafsir dia. Mustamirun juga dari kata marra. Marra berarti yang berlalu Pak. Berlalu berarti dia pergi, maknanya habis. Maksudnya kalau ini yang kedua ini kita jelaskan, wa yaqulu sihrun mustamir, mereka berkata bahwa ini adalah sihir yang akan punah, yang akan habis. Yang ketiga, mustamir zahir ayat. Apa Pak? Terus menerus, istimrar. Ini adalah sihir yang terus menerus. Nah, jadi ada tiga. Jadi mustamir bisa dengan makna mirrah, kuat, atau mustamir diambil dari kata marra, maknanya zahab, pergi, berakhir. Yang terakhir apa? Berterusan. Ya, istimrar. Ya. Wa yaqulu sihrun mustamir. Dan ketiga-tiga makna itu benar. Dalam kaidah tafsiriyah, bila satu lafaz dalam Al-Quran bisa dimaknakan dia tiga atau lebih dan tidak ada nas yang menghalanginya atau menyalahkannya, maka biarkan dia pada keumumannya, jangan dikhusus-khususkan dia. Baik. Kenapa mereka menolak, bahkan mencemooh Nabi dan mengatakan itu sihir? Wa kadzdzabu, karena mereka mendustakan. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka juga mengikuti hawa nafsu mereka. Dan memang kebiasaan orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu dalam perkataan dan perbuatannya, Pak, tidak akan kita dapatkan kebaikan dari orang tersebut. Kalau memang sudah hawa nafsu yang berbicara. Dan inilah kesesatan manusia. Ya, rahasia di balik kesesatan manusia itu di hawa nafsunya. Kita tengok kenapa ada kelompok sesat, ada orang-orang ingkar sunnah, ada orang-orang mu'tazilah. Ini karena hawa. Mereka lebih mendahulukan keinginannya, baru Al-Quran, baru sunnah. Ya, hawa nafsu mereka yang menjadi hakim. Ya udah, kalau orang kayak gini gak akan aneh kita nanti omongannya macam-macam. Nah, tapi ketika ya Al-Quran yang diikuti oleh hawa kita, insyaallah ini selamat. Nah, makanya nasihat Allah kepada Daud apa? Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Kami jadikan engkau wahai Daud sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nas. Ya, fahkum, tegakkanlah hukum di antara manusia. Kata Allah apa? Fala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Kenapa ya Allah? Yudilluka an sabilillah. Pasti engkau akan tergelincir dari jalan Allah. Ini damul hawa nafsu ini yang harus kita kekang ya. Baik. Wa kullu amrin mustaqir.
dan setiap urusan ya, dan setiap urusan mustaqirrun, sudah ada ketetapannya. Apa maksud ayat ini? Yang terindah dari tafsiran-tafsiran yang kita dengar dan kita baca, Pak, makna kullu amrin mustaqir itu tafsiran Ibnu Athiyah rahimahullah ya. Dia bilang bahwa kullu amrin minal khairi wasyarri wal haqqi wal batili mustaqirrun, bahwa segala urusan ya, yang baik atau yang buruk, yang hak atau yang batil, itu mustaqirrun ya, pada dasarnya sudah ada ketetapannya, lambat atau cepat, bahwa segala sesuatu dalam urusan kita ini itu akan tersibak, dia akan terbuka ya substansinya dan hakikatnya. Nah, ini makna dari kullu amrin mustaqir. Kebenaran ya sudah ada ketetapannya. Kebatilan juga seperti itu, ada ketetapannya. Yang benar akan berakibat benar pada akhirnya, yang batil juga pada akhirnya kerugian ya. Ini makna kullu amrin mustaqir ya. Karena itu sunnatullah sekalian, bahwa al-haq wal batil ya, hak yang benar dengan yang salah ini akan selalu bersaing, dia berlomba ya kan. Dan secara sunnatullah pula, bahwa yang lebih banyak diikuti orang adalah batil. Karena itu kita tetap juga harus istiqamah, mustaqir ya dalam hak, walaupun ya kebatilan ini dia lebih banyak yang mengaguminya, tapi kita dituntut mustaqirun. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti di akhirat, bahwa segala urusan juga mustaqirrun. Assalamualaikum ya. Dan yang terakhir dari urusan yang ditetapkan Allah itu adalah surga dan neraka. Dua tempat ini, dua ketetapan yang tidak akan berubah dan tidak ada yang ketiga. Nah, bila orang tetap dari dia dalam kebenaran, maka inilah yang akan mengantarkannya kepada tempat yang mustaqir, yaitu tempat yang tetap, yaitu surga. Tapi bila sebaliknya orang mustaqirrun, tetap dalam kebatilan, maka ini juga nanti yang akan menghantarnya kepada tempat yang batil, yaitu neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus yakin ini, bahwa segala urusan sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar, dan sungguh telah datang kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang Quraisy secara khusus. Minal amba ya, daripada berita-berita, kisah-kisah ya, disebutkan dalam Quran, ma fihi muzdajar, yang di dalamnya di sana ada peringatan, ada cegahan ya. Tapi semua itu hikmatun balighah, hikmah yang sudah sampai kepada puncaknya. Maknanya, kata para ulama, bahwa hikmah risalah Nabi itu disebut hikmah, Al-Quran disebut hikmah, sunnah disebut hikmah, wasiat-wasiat Nabi itu singkatnya al-haqqu, itu adalah hikmah. Bukan sekadar hikmah, tapi hikmah balighah, yang memang sudah sampai kepada kesempurnaannya. Termasuk ya kejadian-kejadian di ayat yang pertama tadi.
kisah-kisah atau amba orang-orang terdahulu yang disebutkan dalam Quran, itu adalah hikmah ya yang luar biasa, yang sempurna. Makanya ini renungan kita ini bukan orang Arab. Abu Jahal itu orang Arab, Abu Lahab itu orang Arab, Mughirah ibnu Syu'bah orang Arab, Walid ibnu Mughirah, Syaibah, Utbah, Utaibah, pemuka-pemuka Quraisy yang terkenal itu, mereka adalah orang Arab dan ahli dalam bahasa Arab. Mereka lebih paham Al-Quran dari kita. Mereka paham tentang Al-Quran, tahu mereka maksud ayat. Kita belajar pun belum paham. Iya. Tapi tengok, dalam urusan hidayah, bukan kepintaran, bukan pengetahuan orang yang tinggi, tapi adalah ikhtiarullah, pilihan Allah. Kita tidak paham Quran, tapi kadang-kadang kita bisa menangis membacanya. Apabila dijelaskan, bertambah keimanan kita, padahal kita tidak tahu. Kenapa? Karena pilihan Allah, dan ini perlu kita syukuri. Mereka dulu hidup di tengah-tengah Nabi, Pak. Yang membacakan Al-Quran langsung ke mereka adalah Nabi. Tapi yu'ridu, mereka berpaling, menjauh. Malah yang aneh, Suhaib ibnu Rumi datang dari Rum, beriman dia di Mekah. Bilal dari Habasyah, beriman dia di Mekah. Siapa lagi? Salman dari Faris, beriman dia di Mekah. Ini ajam. Sama kita orang Malaysia, orang Indonesia, tidak tahu apa-apa. Tapi anehnya Allah pilih mereka beriman ke Nabi, beriman kepada Al-Quran. Makanya Ibnu Umar ketika dia naik ke Bukit Safa, apa doa dia? Allahumma ja'altana musliman, ya Allah, Engkau jadikan kami di Islam walau kami tidak pernah memintanya. Subhanallah. Karena itu tsabbitna alaihi wa nahnu nas'aluh. Karena itu tetapkan kami di dalam agama-Mu ya Allah. Dan memang inilah permintaan kami. Inilah dia hikmatun balighah. Tapi bagi orang-orang kafir, fama tughnin nuzur, ya, tidak ada gunanya bagi mereka peringatan-peringatan. Mereka tengok nyata bulan terbelah, ada seorang nabi di tengah-tengah mereka, tapi fama tughnin nuzur, tidak ada gunanya bagi mereka hikmah balighah. Kemudian yang terakhir sekalian, fatawalla anhum. Kalau memang begitu Muhammad, tidak ada gunanya bagi mereka peringatan-peringatan. Tidak beriman mereka kepada ayat, tanda-tanda kekuasaan. Fatawalla anhum, berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka. Baik, kalau Nabi berpaling dari mereka, apa nasib mereka? Bagaimana keadaan mereka? Itu urusan Allah. Allah mengatakan, yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Pada satu hari nanti, ya, bahwa ada penyeru. Cuman menyerunya bukan lagi menyuruh kayak Nabi, Pak. Mengajak kepada surga, mengajak kepada kenikmatan hidup. Tapi penyuruhnya sudah lain. Yang mereka tidak mau diseru Nabi, biarkan Muhammad. Berpaling dari mereka, udah nggak usah urusin mereka. Nanti ada yang menyuruh mereka. Siapa? Malaikat. Cuman kemana mereka diseru? Ila syai'in nukur, kepada sesuatu yang tidak mengenakkan. Kapan itu? Pada hari kiamat. Bagaimana keadaan mereka?
khusya'an absaruhum, tunduk terhina pandangan-pandangan mereka. Yakhrujuna minal ajdath, ketika mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, ka'annahum jaradun muntashir, seolah-olah mereka seperti belalang yang berterbangan. Muhti'ina ila da, dengan segera, dengan cepat mereka kepada si penyeru, dalam keadaan tertunduk hina. Saat itu mereka berkata, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Pada hari itu orang-orang kafir barulah mengatakan, alangkah beratnya hari ini, alangkah beratnya siksa. Ya, inilah biasa penyesalan selalu datangnya terlambat. Nah, inilah dia kajian kita malam ini. Mudah-mudahan insyaallah kita orang yang mustaqir dan tidak akan mengatakan hadza yaumun asir, tapi nanti Allah mudahkan insyaallah. Ya, itu aja Pak. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.